Karena itu musibah yang didatangkan Allah itu sebenarnya kebaikan. Karena dengan musibah itulah Allah mendatangkan ampunan, rahmatnya, dan surganya. Kenapa ketika kehancuran menimpa seseorang, wawunya dibuang oleh Allah. Ya'fu sehingga hurufnya menjadi sedikit. Ya'fu berkurang hurufnya. Ketika musibah yang sifatnya normal, maka ya'fu dengan waw. Ini menunjukkan semakin berat musibah yang datang, semakin banyak dosa berkurang. Semakin besar tingkat musibah yang menimpa, semakin banyak diskon dosa yang didapatkan. Maka musibah itu berat ringannya menjadi ukuran sedikit banyaknya pengampunan dosa yang diterima oleh seseorang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-30. Kita baca ayatnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali disebabkan ulah tanganmu atau dosamu, dan Allah ingin mengampuni banyak dosamu dengan musibah itu. Itulah artinya surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ada beberapa poin menarik dari ini. Pertama, kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali disebabkan karena ulah tanganmu, dan Allah ingin memaafkanmu. Kata musibah itu dari kata asaba. Asaba yusibu, musibah. Itu secara harfiah artinya sesuatu yang benar, sesuatu yang betul, yang baik. Karena itu yang benar, yang betul, bahasa Arabnya sawab. Allahu a'lamu bis-sawab. Allah lebih tahu dengan yang baik, yang benar. Kenapa musibah disebut musibah? Wa ma asabakum min musibah. Karena musibah itu pertama benar. Dia benar datang dari Allah. Karena itu kata Allah di surat Al-An'am ayat 59, wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh kecuali itu adalah atas izin Allah, dalam ilmu dan pengetahuan Allah. Karena tidak ada satu pun yang berlaku di alam ini, tidak ada musibah yang terjadi kecuali itu benar-benar dari Allah. Yang kedua, kenapa musibah disebut musibah? Karena musibah itu adalah sesuatu yang baik. Musibah itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena musibah itu didatangkan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena kata Allah, setiap musibah itu disebabkan ulah tangan kita. Bima kasabat aidikum. Karena perbuatan tanganmu, artinya musibah itu karena engkau berdosa. Dan Allah hendak menghapus dosamu dengan jalan musibah itu. Itulah tujuan musibah didatangkan. Itulah kenapa kata Nabi dalam hadis yang sahih, ma min syaukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk tubuhmu kecuali rasa sakit yang kau rasakan karena tusukan duri itu adalah penghapus atas dosa-dosamu. Karena itu musibah yang didatangkan Allah itu sebenarnya kebaikan. Karena dengan musibah itulah Allah mendatangkan ampunan, rahmatnya, dan surganya. Itulah kenapa di surah Al-Baqarah ayat 156 itu Allah berkata, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka ketika ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa janji Allah? Pertama, salawatu min rabbihim. Allah berikan mereka salawat, doa, pemberian yang besar yang hanya Allah yang tahu. Wa huda wa rahmah, dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Kenapa mereka dapat yang tiga ini? Salawatu min rabbihim, wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun. Kenapa mereka dapat yang tiga ini? Ketika musibah.
Allazina iza asabathum musibah. Karena itulah musibah disebut musibah, karena musibah itu sebenarnya adalah kebaikan bagi mereka yang mendapatkannya. Karena dengan musibah itulah Allah bukakan kebaikan yang banyak untuknya, yang pasti dosanya diampuni oleh Allah. Ada hal yang menarik. Kalau kita bandingkan surat Asy-Syura 30 tadi dengan surat Asy-Syura ayat 34. Di surat Asy-Syura ayat 30, Allah berbicara ketika musibah datang, janjinya wa ya'fu an kasir, diampuni dosamu. Tapi diampuninya ya'fu dengan menambah waw, ya'fu normal. Tapi baca surat Asy-Syura ayat 34, au yubikhunna bima kasabu wa ya'fu an kasir. Atau kamu ditimpa petaka karena dosamu, dan Allah hendak mengampuni banyak dosamu. Ketika yang menimpa itu yubikna, musibah yang sangat besar. Mungkin hancur badannya, mungkin hancur kakinya, mungkin hancur tangannya, mungkin hancur anggota tubuhnya. Kata Allah, wa ya'fu an kasir, dengan membuang wawunya. Ya'fu, tidak ada wawunya. Tadi ketika musibah yang biasa, mungkin sakit, mungkin luka, itu ya'fu dengan ada waw. Kenapa ketika kehancuran menimpa seseorang, wawunya dibuang oleh Allah? Ya'fu sehingga hurufnya menjadi sedikit. Ya'fu berkurang hurufnya. Ketika musibah yang sifatnya normal, maka ya'fu dengan waw. Ini menunjukkan semakin berat musibah yang datang, semakin banyak dosa berkurang. Semakin besar tingkat musibah yang menimpa, semakin banyak diskon dosa yang didapatkan. Maka musibah itu berat ringannya menjadi ukuran sedikit banyaknya pengampunan dosa yang diterima oleh seseorang. Ketika musibahnya biasa, ya'fu dengan waw, menunjukkan pengampunan yang biasa, normal, wajar. Tapi ketika kehancuran, maka kata Allah ya'fu, dibuang wawnya untuk menunjukkan betapa banyaknya diskon dosa, disebabkan betapa beratnya bencana, musibah, petaka yang menimpanya. Itulah bukti musibah disebut musibah, karena musibah itu adalah kebaikan. Makin berat musibah, makin banyak dosa digugurkan. Makin besar musibah, makin sedikit dosa yang tertinggal. Itulah kenapa Nabi mengatakan, siapa yang mati jatuh, yang mati tenggelam, yang mati lindas kendaraan, yang mati terpanggang, yang mati melahirkan, maka mereka syahid masuk surga. Kenapa? Mereka menderita kehancuran karena apa yang didatangkan oleh Allah, karena dosanya dihilangkan semua. Itulah kenapa di surah Asy-Syura ayat yang ke-34 itu Allah mengatakan ya'fu an kasir tanpa waw. Sementara di ayat 30-nya ya'fu an kasir dengan waw. Karena level musibahnya berbeda, level pengampunan juga berbeda. Begitulah pesan di balik redaksi surat Asy-Syura ayat 30 dan Asy-Syura ayat 34. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.